Bumi yang lain merasa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain. Perang, sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasyikkan. Sebab cuma permainan yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Semenjak perang berkecamuk, belasan ribu anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang mengerikan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual. Ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak saja, dipenuhi dengan tempat-tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, jika persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tapi tak mengapa, kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka dipenuhi dengan cinta, bukan angkara, amarah, dan rasa kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak tak tersakiti lagi. Supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak kehausan dan kelaparan. Hei, aku beruntung. Pak Nyoman, si nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru. Dan memberikan peralamannya ini untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri lautan ini dan membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itulah maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meli akan pergi jauh, jauh sekali. Mungkin kalian semua mengira kenapa aku sendirian saja. Di mana teman-temanku itu? Sabar, sabarlah. Pelan-pelan kalian akan tahu siapa mereka. Mereka ada, namun seolah tak ada. Atau mungkin dianggap tak ada. Aku malah prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru di kampung maya itu. Aku mencari alamat kalian satu-satu, meninggalkan pesan, namun tak ada satupun dari kalian yang menjawab pesanku itu. Tapi sudahlah, aku ini memang bukan teman yang asyik. Aku butuh buku, introvert, dan tak pernah update soal-soal kekinian yang menjadi kebiasaan kalian di kampung maya. Itulah mengapa aku menyusuri lautan ini. Aha, aku punya ide. Aku akan membuat sebuah perahu persaudaraan yang akan berlayar luas ke laut Gaza. Dan setelah perahu itu aku posting di seluruh akun media sosial dan menawari, hei, siapa yang ingin ikut berlayar denganku? Kita akan pergi ke Gaza. Hei, ayo kita berlayar bersama. Namun tiba-tiba, makanya jangan kebanyakan baca novel. Bisanya berhel mulu. Kasihan deh, hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku searah pelaut. Hei, kalian semua lihat, ini buat mancing aja jempol. Gimana mau dipakai buat berlayar? Urusan Gaza sudah ada yang lebih pantas ngaturnya. Kau jangan ngadi-ngadi. Pelawak, saya nggak lucu. Ya, begitulah kalian semua menanggapi ajakanku itu. Aku hampir saja berpikir,
Ideku ini memang sudah tak waras. Namun, aku dan teman-temanku ingin melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana, pakaian, barang, apa-apa saja yang bisa kita gunakan berlayar selama 1 bulan? Aku setuju. Kita akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Dan setelah lagu itu kita upload di sosial media dan mendapatkan sejumlah uang dan empati yang besar. Harusnya kalian semua menghemat makanan. Betul kan, Harun? Iya, betul itu. Hei, kalian semua, biasakan jangan berfoya-foya. Kalian tidak lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalian berdua terlalu ribut. Aku punya saran. Bagaimana kalau kita menuliskan surat saja untuk mengadu kepada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem? Dulu, sahabat-sahabatku, kalian jangan bertengkar. Aku dan Made akan menyiapkan sebuah perahu dan melarutkan semua harapan kalian. Kalian lihat, di perahu ini telah kami kemas seluruhnya. Sepenggal surat, saja, air dari berbagai daerah dan berbagai tempat ibadah. Apa saja akan kubawa bersama dengan perahu ini. Aku sangat berharap samudra dan cakrawala yang luas itu mengubahnya sebagai bisikan cinta untuk anak-anak di Gaza. Pasti Tuhan akan mengirimkan sebuah gelombang dan akan bergema di laut Mediterania. Hah? Made? Kau kah itu? Hah? Kau sudah siap? Kita akan pergi ke Gaza. Lihat, perahu ini sudah aku cek seluruhnya. Kau tak usah khawatir. Aku masih cekatan seperti dulu. Hehehe. Christine, Joshua, kenapa kalian berdua duduk saja? Sini, akan kutunjukkan sesuatu. Kalian lihat, surat-surat untuk mengadu kepada Tuhan. Sebagian sudah kuantarkan ke kantor pos dan sebagian lagi akan kita bawa menggunakan perahu ini. Kalian berdua nikmati saja perjalanannya. Silahkan, sahabatku yang cantik dan tampan. Alin, Harun. Maafkan aku ya sahabatku. Aku lupa membawa kapal kalian. Tapi kalian berdua tenang saja. Kita akan berada di tengah lautan dan melihat matahari terbit dan tenggelam. Kalian berdua pasti suka dengan itu kan? Kamu selalu bersamamu, Harun. Dan Ali akan mengaji untuk kita semua, melindungi dari yang buruk dan jahat. Hei, Butet! Rasbah, rindu kali aku denganmu. Kangen kali aku dengar kau nyanyi lagu Sinangga Tula Tula Tula. Kau bergaya macam penyanyi rock and roll rupanya ya. Oh ya, tugas kau dalam perjalanan ini adalah menyanyi. Jadi, kalau kau melihat kita semua merasa bosan atau rindu dengan kampung halaman, kau harus menyanyi. Apa? Catur? Jangan kau ragukan itu. Semuanya sudah kupersiapkan di perahu ini. Melin? Kau kah itu? Kenapa, Melin? Kenapa kau tiba-tiba tak jadi ikut? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita semua jika kau tak ada? Kami semua tak mengerti manajemen, apalagi akuntansi. Dan siapa lagi yang akan mewakili kita semua kalau tiba-tiba datang orang asing di kapal kita? Hanya kau yang menguasai berbagai macam bahasa asing. Ayolah Melin, kenapa? Kau akan ikut orang kamu ke Australia? Melin adalah sahabatku. Ia tiba-tiba menghilang saat terjadi kerusuhan. Made mati karena leukemia. Ia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan, Pak Nyoman, yang memberikan perahu ini untukku. Butet juga sudah tidak ada. Dia menjadi korban saat terjadi kerusuhan antara dua kelompok pemuda di kota kami. Ali dan Harun, mereka berdua juga sudah tidak ada. Aku melihat mereka berdua di televisi. Aku melihat juga mereka tertembak di bagian dada karena menghadap saudara dengan ketapelnya. Christine, Joshua,
bendaku. Mereka semua tercatat dalam catatan yang kelak. Dan kini, setiap jam, bahkan setiap menit, ada saja anak-anak yang mati di Gaza. Dikarenakan kelaparan, peluru, dikarenakan mortir, dikarenakan amarah, dikarenakan masih saja ada yang dianggap sebagai orang lain di dunia ini. Dan harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian itu tak pernah berakhir? Dengan benda-benda ini, aku masih bisa merasakan kehadiran teman-temanku. Maka setiap hari, saat aku merasakan kesendirian dan merasa rindu untuk menemani anak-anak di Gaza dianggap sebagai hayalan gila. Dan maka setiap hari, akan kutuliskan surat untuk sekedar, kalian ingin makan apa? Bagaimana kabar kalian? Tapi kalian semua pasti menganggapku sudah tidak waras. Tapi apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan untuk segera menyatakan rasa cinta dan sayangku ini kepada anak-anak yang mati di Gaza? Apa yang bisa kulakukan? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa kuberikan untuk mereka? Tuhan, untuk mengirimkan kedua tanganku ini ke Gaza agar bisa memeluk saudara-saudaraku yang ada di sana. Kirimkanlah kedua kakiku ini ke Gaza, Tuhan, agar bisa menggantikan saudara-saudaraku yang mati terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Kirimkanlah kedua mataku ini ke Gaza agar bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan takut akan kehilangan. Kirimkanlah dadaku ini ke Gaza agar bisa menjadi perisai untuk anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Kirimkanlah badanku ini di Gaza dan ubahlah menjadi roti yang tak akan pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang merasakan kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Apa? Kalian menanyakan namaku? Namaku Nusantara.